Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 2 yang hebat dan cerdas? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Nah, tetap menjaga kesehatan di kala pandemi seperti ini. Sedikit info untuk pendidikan anti korupsi, yaitu karakter kepada siswa yang harus ada pada diri sendiri. Yang pertama, kita harus bisa bersikap sederhana, bertanggung jawab, peduli, berani, mandiri, jujur, disiplin, adil, dan bekerja keras. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mendukung video pembelajaran ini, jangan lupa di subscribe, like, dan bunyikan tanda lonceng ini ya, agar ada notifikasi pembaruan dari video saya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat pada pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita mulai belajarnya, sebaiknya kita ice breaking dulu ya. Yuk kita mulai. Kita ice breaking tentang good morning. Oke, kita mulai ya. Posisi mulai. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning everybody, how are you? Just fine. Good morning to me, good morning to you. Good morning everybody, how are you? Just fine. Pembelajaran 4 di halaman 163 di bukumu. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Tidak mau aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, gambar yang kedua. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Jawabnya, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Menurutmu, manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Ayo menulis di halaman 164 di bukumu. Buatlah cerita sederhana untuk gambar yang kamu pilih. Bacakan ceritamu dengan percaya diri. Nah, ini jawaban dari Bu Desi ya. Dayu mengajak Udin untuk ikut gotong royong. Gotong royong dilaksanakan untuk membersihkan lingkungan. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan, seru Dayu kepada Udin. Udin ingin ikut, tetapi saat itu ia mempunyai keperluan mendadak. Udin terpaksa menolakkan ajakan Dayu. Maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak, ujar Udin kepada Dayu. Udin menolak dengan sapaan supaya Dayu tidak tersinggung. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Apakah kamu bisa membuat bentuk tersebut? Jawabannya bisa. Ayo berkreasi di halaman 165 di bukumu. Pada pembelajaran yang lalu, kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian. Lanjutkan kegiatan membuat hiasan menggunakan biji-bijian atau mozaik ya pada pembelajaran sebelumnya. Dan pajanglah hasil karyamu di depan kelas. Ayo berlatih di halaman 166 di bukumu. Selesaikanlah soal cerita berikut ini. Nomor 1. Ibu membuat kue 115 dan 85 kue lapis dan 75 kue donat. Berapakah jumlah kue seluruhnya? Jawabannya 115 kue lemper ditambah 85 kue lapis ditambah 75 kue donat. Hasilnya 115 ditambah 85 sama dengan 200 dan ditambah 75 sama dengan
275. Jadi jumlah kue seluruhnya ada 275 potong. Nomor 2 di bukumu. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Jawabannya 336 gelas dikurang 59 gelas ditambah 92 gelas. Nah, kita utamakan jumlahan dulu ya, yaitu 59 ditambah 92 sama dengan 151. Oke, jika sudah kita kurangi ya yang sebelumnya. 336 dikurang 151 sehingga jumlahnya 185 gelas. Jadi minuman yang tersisa ada sebanyak 185 gelas. Nomor 3. Udin mempunyai 180 butir biji-bijian. Mutiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Berapa sisa biji-bijian sekarang? Jawabannya 180 butir ditambah 125 butir dikurang 148 butir. Nah, anak-anak, kita utamakan penjumlahan dulu ya. 180 ditambah 125 sama dengan 305 dan dikurangi 148. Jumlahnya 157 butir. Jadi, biji-bijian yang tersisa sekarang ada sebanyak 157 butir. Nomor 4, halaman 167 di bukumu. Ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Berapakah banyak kue ibu sekarang? Jawabannya 115 kue dikurang 75 kue ditambah 50 kue. Nah, kita utamakan yang pengurangan dulu ya, bisa 115 dikurang 75 ditambah 50. Nah, 115 dikurang 75 adalah 40. Lalu ditambah 50 dan saat ini jumlahnya 90. Jadi kue ibu sekarang ada sebanyak 90 potong. Nomor 5. Jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anak lebih sedikit 72 orang. Berapa jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Nah, ini kita itu dulu ya, jabarkan. Penduduk dewasa 229 orang. Penduduk anak-anak jadi 229 dikurang 72 orang sama dengan 157. Jumlah penduduk dewasa dan anak-anak 229 orang ditambah 157 orang sama dengan 386 orang. Jadi, jumlah penduduk dewasa dan anak-anak ada sebanyak 386 orang. Kegiatan bersama orang tua di halaman 167 di bukumu. Siswa diminta membacakan cerita yang telah dibuat sebelumnya. Terima kasih kepada ayah dan bunda yang sudah membimbing anak-anaknya belajar di rumah. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, sehingga kita bisa luring atau bertatap muka dan normal kembali. Baik, sebelum kita menutupi pembelajaran hari ini, sebaiknya kita melakukan refleksi diri atau ice breaking. Yuk kita coba. Oke anak-anak, kita sebelumnya melakukan ice breaking terlebih dahulu ya. Oke, ikuti Bu Desi. Ini namanya jari apa? Ini namanya jari telunjuk. Apa kata jari telunjuk? Sayang kalau belajar jangan ngantuk. Ini namanya jari jempol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol? Sayang kalau belajar jangan ngobrol.
Ini namanya jari tengah. Ini namanya jari tengah. Apa kata jari tengah? Sayang kalau belajar jangan lengah. Ini namanya jari manis. Ini namanya jari manis. Apa kata jari manis? Sayang kalau belajar jangan nangis. Ini namanya jari kelingking. Ini namanya jari kelingking. Apa kata jari kelingking? Sayang kalau belajar jangan keliling. Oke, anak-anak di sini kalau belajar seperti 5 jari tersebut tidak? Oke, pastinya tidak ya. Pokoknya tidak boleh ngobrol, terus lengah, terus ngantuk, keliling dan nangis. Oke, tidak ya di kelas 2 mah. Oke, tetap semangat anak-anakku. Pembelajaran telah selesai. Terima kasih anak-anak ibu yang hebat. Nah, ini animasi wajah sebelum belajar dengan Bu Desi. Wajahnya cemberut karena belum mengerti. Dan ini animasi wajah setelah belajar dengan Bu Desi. Wajahnya ceria karena sudah memahaminya. Nah, terima kasih, stay tune terus dan dukung video pembelajaran di channel ini, YouTube-nya Desi Sisi, Ibu Guru SDN Kayu Ringin Jaya 7. Terima kasih semuanya. Thanks for watching my video. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video pembelajaran selanjutnya. Bye bye.